menang. Nggak boleh. Itu udah rezekinya dan jatahnya teman-teman semua sahabat Pegadaian yang lagi nonton nih. Sahabat Pegadaian. 50 orang di luar sana. Semoga rezeki kalian bulan depan ya. Bentar lagi ya. Bulan depan ada pengundian lagi kan? Iya, bulan depan pengundian lagi. Ini kayaknya Om Eja yang diundang terus nih ya. Amin, semoga ya. Insyaallah. Mengundi kan? Mengundi. Iya, bulan lalu ikut mengundi kan? Ikut. Ngundinya nggak gini sih sebenarnya. Ngundinya sekarang udah serba digital guys, tinggal. Oh iya benar, tinggal mencet. Keputar sendiri dia pakai benar sistem. Sekali. Sistemnya oke, nggak pilih kasih, dia random. Iya benar sekali. Om Eja sekarang di mana nih? Posisi aku baru sampai kantor, seriously baru banget mendarat mobilnya. Tapi aku nggak ke kantor, maksudnya nggak masuk ke dalam dulu karena kita udah jadwal live. Jadi aku di dalam mobil nih, posisinya di depan kantorku. Jadi tapi nggak masuk dulu. Baru aja sampai. Terima kasih banget udah ngesempatin waktunya ya Om Eja ya. Pasti, sami-sami atau Mas Arif. Iya. Seru nih kalau ngobrol sama Mas Arif nih. Insya Allah. si sate Padang. Masih ingat terus ya? Masih lah. Orang nih tanya ya teman-teman semua. Pasti kalian kalau beli punya income, punya penghasilan ataupun habis gajian kayak sekarang di tanggal-tanggal gajian kan. Itu pasti kan kalian mau jajan sesuatu tuh yang kayak minimal tuh tas, terus kalau cewek ya, kalau cowok tuh gue mau beli sepatu. Ini masa Mas Arif ini guys, for your information nih 887 orang siapa tahu belum dengar. Mas Arif ini cukup dengan beli sate Padang dia udah bahagia sebulan. Iya. Hemat. Segampang itu membahagiakan saya. Tuh. Gimana? Kalian harus mencari kebahagiaan yang sederhana dan nggak ngabisin duit. Keren. Iya benar. Keren. Iya, thank you Om Eja. Itu memang gimana ya? Memang beda-beda ya setiap orang ya. Memang kayaknya kayak gitu. Untungnya saya nggak banyak minta gitu. Bagus banget. Iya. Coba kalau model perempuan kayak Mas Arif tuh asik tuh. Misalnya cowok-cowok lagi jadi cewek yang nggak, biasa kan kalau cewek, aku beli ini butuh ini. Ini cuma sate Padang ya, jajaninnya enak sekali loh. Om Eja belum nemu cewek kayak gitu. Ya didoakan saja. Iya. Oke, Om Eja. Ini kita ngobrol tentang apa ya? Cita-cita di usia 40 tahun ya. Cita-cita di usia 40 tahun. Kita akan membicarain hal itu, tentang itu. Tapi kita kan belum 40 tahun ya, makanya kita diminta untuk mempersiapkan gitu ya Om Eja ya. Betul. Kalau mempersiapkan harus. Bahkan sampai hari nanti pun kita harus mempersiapkan dari sekarang, apalagi umur 40 tahun ya. Seharusnya. Ya boleh dong Om Eja cerita nih. Mohon maaf nih kan, belum 40 tahun tapi udah mendekati 40 tahun nggak? Udah Mas. Almost. 11 tahun Almost lagi. juga. 11 tahun lagi menjadi 40 tahun. Kadang dulu kita nggak pernah sadar loh Mas Arif. Aku dulu kayak perasaan baru lulus SMA. Terus pernah dalam hati tuh, nanti lulus kuliah nanti aku mau begini. Nanti setelah aku lulus kuliah nanti mau menikah tahun umur 25 tahun. Nggak taunya nggak berasa, tahu-tahu udah umur 25 terus berikrar lagi. 26 tahun deh gitu. Tiba-tiba 26. Terus 28 deh. Tiba-tiba 28. Sekarang udah 29, nggak berasa semuanya. Makanya 11 tahun ke depan itu ya bisa dibilang masih lama tapi nggak juga. Karena kadang kita tidak pernah sadar waktu terus berputar di setiap harinya. Tiba-tiba nanti udah 40 tahun aja. Itu sih yang memang benar kata Mas Arif. Mungkin jadinya kita harus mempersiapkan di hari tua kita nanti. Betul, 40 tahun, 11 tahun lagi Mas. Kalau Mas Arif berapa tahun lagi? Kebetulan baru banget nih usia 25 tahun. Really? Iya. Seriously? 25 Iya, 2 hari yang lalu saya 25 tahun Om Eja. 2 hari yang lalu? Iya. Allah fi umrik, selamat ulang tahun, happy milad. Iya. Allah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Mas Arif. Thank you. Selalu sukses selalu. Gila, ini suara Mas yang nyanyiin ulang tahun untuk saya. Gila. Aduh.
Suara emas bisa saya gade dong. Suara emas Iya, sayangnya suara emas nggak bisa digade ya di Pegadaian ya. nggak bisa dijual juga belum tentu ada yang beli. Yang ke 25 tahun. Suara Omeja ya, pasti terjual laku lah. Kalau misalnya suara nih ya bisa dikumpulin gitu ya kan. Suara Omeja pasti laku nih. Amin ya Allah, amin Allahumma amin. Jadi 2 hari yang lalu berarti Gemini apa Cancer? Cancer. Oh, udah masuk Cancer ya. Ahli zodiak nih Omeja. Karena deket zodiaknya, aku kan juga Gemini nih. 6 Juni kemarin. Oh iya bener-bener bulan lalu banget ya. Iya, jadi tetangga sih tahu tuh kalau setelah Gemini Cancer. Happy birthday juga lah Omeja ya, walaupun saya telat ngucapinnya secara langsung. Nah, tuh. Yang penting sukses selalu, sehat selalu. Sekarang yang penting sehat ya, Mas Arif ya. Iya. Jadi kan gini, maksudnya bukan kadang sih, kita sering mempersiapkan gitu, tapi nggak selalu dengan terjadinya itu nggak sesuai dengan rencana gitu ya. Oh pasti. Makanya kita harus merencanakan setidaknya gitu, jangan sampai ngejalanin sesuatu tidak ada perencanaan. Betul. Makanya kadang kalau ada party planner ataupun event organizer, kadang mereka kalau bikin rundown sampai ada plan A, plan B, plan C. Kalau plan A tidak tercapai, ada plan B. Kalau plan B tidak tercapai, ada plan C. Tapi minimal ada satu plan yang kita rencanakan, plan A tersebut. Kalaupun kita tidak punya 3 pilihan. Soalnya kadang betul kata Mas Arif, manusia merencanakan, Allah juga menentukan, ataupun Tuhan yang menentukan. Tapi minimal kita punya track. Gitu. Di umur sekian nih Tuhan udah ngasih jalan kita seperti ini. Oh berarti kita harus ambil track yang mana nih? Gitu. Oh track ini nih, kita jalani dulu. Sampai akhirnya kalau memang track ini bukan jalan kita, balik lagi tadi misalnya kita udah rencanain tapi Tuhan track ini tidak baik untuk kamu, ya udah kita ikuti jalan yang lain. Tapi minimal kita tetap harus merencanakan apa yang harus kita gapai, achievement apa yang harus kita raih di kemudian hari. Misalnya kayak tadi pertanyaan Mas Arif 40 tahun ya. Kalau umur 40 tahun sih itu berarti which is 10 tahun lagi minimal. Target aku pribadi ya, aku merencanakan pengen punya yang jelas dan yang pasti. Kalau Allah mengizinkan, aku pengen punya satu keluarga kecil sederhana yang bahagia. Itu dulu, itu yang benar-benar masih misteri sampai sekarang, tapi itu aku percaya sama Allah, pasti Allah akan kasih di kemudian hari. Semoga aku bisa punya ibu dari anak-anakku, punya beberapa anak yang lucu-lucu, yang pintar-pintar, yang soleh dan soleha, yang bisa aku didik dan aku kembangkan dengan baik bersama si ibunya di umur sekian ya, di umur 40 tahun. Dan juga bisa hidup berkecukupan dalam artian aku bisa menafkahi istri dan anak-anakku, dan juga bisa membahagiakan mereka dan memberikan pendidikan yang baik buat mereka. Itu yang nomor 1 juga. Aku pengen banget mereka tidak kesulitan dalam hal pendidikan. Tapi sekarang balik lagi, pendidikan juga kita butuh dana, butuh persiapan juga kan. Itu yang aku lagi siapkan banget. Dan mungkin cita-cita lagi juga salah satunya Mas Arif, di umur 40 tahun aku kan alhamdulillah kemarin sudah umroh. Ini kalau jika Covid cepat berlalu juga pengen lagi umroh sama calon istri, ataupun calon istri sih, sama istri nanti kalau udah menikah. Dan mungkin nanti di sekitaran umur 40 tahun justru aku pengen berangkat haji. Kan agak beda ya umroh dan haji ya. Haji ini goals banget. Kayak aku sudah menanamkan dalam hidupku bahwa haji ini sudah menjadi kewajiban untukku. Padahal memang sunnah sebenarnya, ibadah sunnah. Tapi jika mampu, berangkatlah. Dan aku memposisikan, aku harus mampu untuk haji. Jangankan ibaratnya Allah udah kasih rezeki, bisa beli mobil, bisa beli rumah, kenapa haji tidak? Nah itu yang aku harus pengen juga untuk merealisasikannya di umur-umur nanti mungkin 35-40 tahun nanti. Gitu Mas Arif. Salah satunya itu ya, paling. Ini ada 900 orang, tolong diaminin ya. Amin ya Allah. Amin. Iya. Semoga ya Mas Omeja ya. Iya. Semoga yang dicita-citakan tercapai. Tapi kalau ditanya langkah-langkahnya, kira-kira udah ada nggak langkah-langkah yang direncanain kayak step 2 kayak terlalu teknis sih. Cuma iya aku di umur 32 memang harus sudah kayak gini, 33 sampai ke umur 40. Udah ada nggak langkah-langkahnya gimana? Sebenarnya kalau untuk langkah-langkah simple untuk dicernanya, minimal setiap bulannya aku harus saving, ada investasi di situ, harus ada
dana-dana cadangan yang aku harus siapkan untuk hari tua nanti ya. Secara teknikal untuk lebih spesifiknya mungkin susah untuk dijelasin ya. Cuman minimal kita seorang manusia nih harus, kayaknya dulu aku pernah sedikit sharing deh soal apa sih namanya, misalnya kita tuh punya income per bulan ya Mas Arief. Terus kita, kalau aku tuh punya prinsip 10, 20, 30, 40, kayaknya aku pernah sharing deh. Kayak 40% tuh konsumsi kita, kebutuhan, 30% lagi cicilan produktif, misalnya kayak kita beli mobil ini untuk kerja, jadinya ini adalah cicilan produktif. Ataupun misalnya seorang editor, laptop itu menjadi barang produktif untuk dia nggak apa-apa untuk cicil laptop kayak gitu. Itu minimal kayak 20%-nya tuh aku punya saving dan juga investasi. Makanya itu kita sebagai kaum milenial, smart people, kita harus mempersiapkan jangan sampai hari tua kita kesulitan, jangan sampai anak-anak kita terbebani dengan keteledoran kita, kesalahan kita dalam memanage keuangan kita. Jadi itu, investasi itu ataupun saving itu perlu banget. Dan sekarang banyak banget medianya untuk kita investasi. Salah satu juga Pegadaian yang sangat-sangat credible, sangat-sangat recommended untuk kita bisa investasi di emas. Karena aku juga udah, sebelum jauh aku main TikTok, Mas. Sebelum jauh aku main social media, ini, kita kan sama Pegadaian sudah lama menjadi partner. Aku sudah sangat tahu bagaimana produk-produk Pegadaian, dan aku juga sudah nabung emas dari kapan-kapan. Jadi ada Nasar. Ada aja. Oh iya aja. Ya, apa-apa sambil ngomong pelan-pelan kali. Jadi intinya untuk mempersiapkan hari tua tadi, plannya adalah bagaimana aku harus saving dan juga investasi kayak gitu. Dan salah satu jadi investasi emas tadi, Mas Arief. Iya benar. Iya, jadi buat sahabat Pegadaian, sahabat Eja ya. Pegadaian punya produk yang namanya tabungan emas. Jadi tidak salah dimulai dari sekarang untuk mulai nabung emasnya ya. Karena gampang banget, dari Pegadaian sendiri udah ada aplikasi Pegadaian Digital Service. Jadi dimanapun kita berada bisa buka tabungan emas. Yes. Nah, tadi juga Om Eja ada ngomong soal haji ya. Nah, di Pegadaian sendiri itu ada produk porsi haji. Jadi syaratnya hanya tabungan emas. Jadi buat sahabat Pegadaian, sahabat Eja yang ingin yang udah berniat nih ingin berhaji gitu ya, bisa gunakan produk porsi haji dari Pegadaian. Itu Mas Arief, ini menarik nih. Maksudnya produk porsi haji itu gini, setahu aku kalau kita mau berangkat haji kan kita harus ngantri ya. Itu yang banyak kejadian-kejadian yang akhirnya orang tidak jadi berangkat tahun ini dan dari segala macam kendala-kendalanya. Ini Pegadaian bisa mengakomodir itu ya Mas Arief. Berarti dengan apa tadi? Dengan tabungan emas apa? Porsi haji. Kita bisa dapat porsi haji dengan iya. Tapi syaratnya dengan tabungan emas. Bisa dengan tabungan emas. Berarti aku udah bisa dong. Iya, misalnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan porsi haji melalui Pegadaian. Nah, syaratnya itu dengan mengagunkan sekian gram tabungan emas Om Eja, kemudian diuruslah sama Pegadaian gitu. Kemudian Pegadaian udah bisa bantu langsung ngurus untuk mendapatkan porsi hajinya ke Kementerian Agama. I got it. Aku ngerti maksudnya. Berarti ini Pegadaian itu membantu kita untuk minimal mendapatkan porsi haji yang biasanya kita antri itu 10 tahun gitu kan. Kadang-kadang kan orang kalau untuk mendapatkan porsi haji itu harus full dulu kan uangnya kan. Berat dulu, sekian puluh juta, baru kita diantrikan, dimasukkan ke dalam daftar. Iya benar. Nah sekarang maksudnya Mas Arief tadi, kita udah bisa dapat porsi haji dengan cara cuma mengagungkan beberapa gram emas saja. Iya. Oh my God. Benar sekali. Seolah-olah kita bisa sambil nabung untuk haji itu dalam perjalanan waktu dong. Tapi kita udah dapat porsi haji. Wow. Nah, kan beda tuh konsepnya kalau misalnya nabung untuk haji, nah ngumpulin uangnya dulu untuk dapatin porsi haji. Nah, kalau di Pegadaian kita udah dapat langsung porsi hajinya. Nomor porsi hajinya. Oh, yes, ini guys. Hai, ini produk bagus banget berarti. Ini produk berarti sangat-sangat membantu kita untuk bisa ngantri duluan. Soalnya kan kadang-kadang kan lama tuh Mas ya, mumpung dari sekarang nih sambil kita nabung juga, sambil kita ibaratnya penuhi biaya hajinya, tapi kita udah dapat porsinya. Benar kan? Jadi misalnya kita agunkan sekarang, 10 tahun lagi mungkin atau 5 sampai 10 tahun lagi kita berangkat haji, uangnya nanti udah full,
kita selesaikan gitu kan sambil jalan kan. Nggak usah nunggu full dulu baru kita ngantri lagi 10 tahun lagi gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi keren. pokoknya kita udah merasa aman dulu, kita udah merasa aman, nomornya udah ada nih gitu. Jadi kita tinggal punya kewajiban untuk mengangsurnya. Gitu. Yes, beda sama benar. tabungan haji, beda banget. Jadi keren banget sih untuk produk kursi haji ini. Saya segera banget nih harus daftar. Saya kayaknya udah niat sih. Nanti kalau aku mampir Pegadaian aku tak mau ngobrol-ngobrol lagi. Nanti siapa tahu aku bisa langsung ini dulu mengagunkan dulu biar ngantri gitu ya. Benar. Iya, benar sekali. Tuh guys, dari sekarang guys semangat nabungnya, semangat investasinya, jangan sampai kita jadi pemuda-pemudi yang merugi di kemudian hari. Ada lewat. Nah, ngomong-ngomong soal emas, Om Eja sendiri masih ada nyimpen emas fisik nggak? Ada, emas fisik tapi LM bentuknya. Logam mulia. Itu. Mas punya Mas Om Eda ini punya rasa manggil Mas nggak konsisten banget ini. Om Eda ini biasanya ada rasa kebingungan nggak sih, kayak mau nyimpan emasnya di mana gitu kan? Ya takut aja kan. Ya kalau di mana kita simpan nggak ngerasa aman ya. Betul. Kalau ngomong keamanan ya pasti memang tidak ada yang safety juga sih sebenarnya, tidak ada yang 100% safety. Kalau di rumah ya, sementara ini kan aku kan simpennya di rumah. Ada tempat khusus tuh yang ibaratnya aku simpen beberapa barang-barang aku yang berharga. Ya selama ini sih di rumah aja sih. Tapi kalau ditanya itu merasa nggak aman atau tidak, ya benar sih. Misalnya kadang aku kayak keluar kota paling ya. Kan di rumah kan jadi nggak ada orang tuh. Aku kalau keluar kota biasa kalau syuting tuh full sama tim, sama Mas Diki, sama Tony, sama semuanya, omongnya segala macam. Jadi di rumah tuh kosong. Ya kalau dibilang was-was ya pasti was-was sih. Itu apa namanya? Ya emas gitu kan kecil tapi nilainya besar. Nilainya itu yang besar, benar banget. Kapas 1 gram tidak ada nilainya, sangat minim nilainya. Tapi kalau emas 1 gram itu bisa sangat mahal, apalagi sekilo gitu kan ya. Itu bedanya emas dengan barang yang lainnya. Jadi emang harus dilindungi. Nah, tepat banget Om Eja. Jadi Pegadaian itu besok banget itu mau launching produk titipan emas fisik. Titipan emas fisik besok. Wow. Iya, jadi Pegadaian sekarang udah ada layanan untuk membantu masyarakat menyimpan emas fisiknya di Pegadaian. Jadi nggak perlu khawatir lagi takut hilang atau gimana. Itu ada berarti dijamin dan diasuransikan juga atau gimana Mas? Pokoknya intinya itu kalau kita nitip sama Pegadaian si emas ini bakal terjamin keamanannya terjamin. Jadi besok banget Om Eja launching produk titipan emas fisik ini. Wow, besok banget, kebetulan sekali ya. Iya. Lagi dibahas dia. Jadi ini mau saya informasiin nih. Gimana? Silakan diinformasikan. Berarti pas banget ini dengan yang diobrolkan. Iya benar. Jadi kita kan udah punya produk itu dan besok banget launchingnya. Jadi buat sahabat Pegadaian, sahabat Eja yang ingin mengetahui lebih dalam gimana sih produk titipan emas fisik Pegadaian ini, jangan lupa besok nonton di live streaming di YouTube PT Pegadaian Persero. Di YouTube-nya Pegadaian ya, besok ada live streamnya. Ya? Wow. Iya benar. Jadi yang kepo-kepo nih tentang titipan emas fisik Pegadaian yang mungkin bingung menyimpan emasnya di mana yang berkilo-kilo itu, takut ya kan. Jadi bisa ke Pegadaian nitipnya. Aku nggak bayangin sih bener kalau kayak kita orang kayak punya emas kayak 5 gram, 10 gram mungkin ya dibilang was, dibilang was juga. Aman ya, kadang bilang aman juga kalau kita ada di rumah. Tapi ngebayangin orang kalau yang punya emas kayak 1 kilo, 2 kilo, ya juga ya. Bener. Ya juga kan? Bener juga. Mending taruh aja di third party gitu ya. Maksudnya orang ketiga yang bisa melindungi, yang bisa mengamankan, yang bisa menjamin keamanan dan keberadaan barang tersebut. Ih keren ya. Bener keren. Sekali. Nah, kelebihannya lagi nih Om Eja ya. Kalau misalnya kita udah nitipin emas kita nih, misalnya perhiasan emas kita di Pegadaian. Nah, suatu saat kita butuh dana nih ya, sahabat Pegadaian, mana tahu butuh dana mendesak gitu ya kan. Jadi emas ini bisa digadaikan.
Yang dititipkan Jadi tersebut. Kan, iya, yang dititipkan ini bisa digadaikan juga gitu. Nah, nggak perlu repot-repot. Melalui aplikasi pegadaian digital bisa digadaikan tuh Mas fisik kita. Langsung ya. Jadi sekalian kita titip, itu barang bisa kita gunakan buat apapun yang kita mau ya. Secepat itu, seliquid itu kalau bahasa ekonomi itu dia. Liquid itu berarti mudah dicairkan, aset yang mudah dicairkan. Kapanpun kita butuh uang, misalnya mendadak, amit-amit, misalnya kita butuh sesuatu untuk apa, itu bisa langsung kita uangkan dari yang bentuknya emas jadi uang. Beda seperti kayak. Tapi dengan cara klik-klik aja, digadai dulu ya. Tapi dengan cara mengklik-klik aja dari aplikasi pegadaian digital toh, sesimpel itu ya. Benar. Dan itu nanti uangnya langsung ditransfer Mas. Langsung dong ke rekening ATM, rekening bank yang kita daftarin. Sesimpel itu ya. Memang kadang-kadang zaman sekarang itu aku yang kita mungkin ya generasi kita yang merasakan dari zaman-zaman ya banyak yang serba digital sekarang. Itu keren banget nggak sih transisinya? Kayak semua udah dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi. Betul, keren. Mas Eja, kalau ngomong-ngomong soal itu, kapan terakhir ke mesin ATM? Kapan atau ke bank? Ke mesin ATM kebetulan baru tadi setelah sholat Jumat tadi. Baru banget. Oh, kebetulan ya? Kebetulan. Baru ngambil cash tadi. Tapi aku termasuk yang jarang ngambil cash, Mas. Jarang sekali. Mungkin ini orang-orang yang nonton juga kayak pasti udah sering banget dan yang tahu aku banget ya. Aku tuh kadang kalau misalnya makan, kalau aku misalnya pergi apa segala macam, karena suka pakai dulu. Sampai aku pernah bikinin konten TikTok. Adik aku juga pernah, kalau nggak salah pernah bikin konten TikTok. Aku tuh termasuk orang yang suka pakai dulu dong uangnya, pakai dulu dong yang bawa cash. Nanti aku transfer kayak semager itu sekarang bawa cash. Dan karena semua juga udah bisa paymentnya cashless kan, bisa pakai aplikasi lah ya sekarang kan. Tapi kadang kalau kita lagi makan pecel lele di pinggir jalan ataupun kan sering juga makan kayak angkringan, pecel lele, kadang kan butuh cash tuh, dia nggak terima payment seperti itu. Nah itu suka minjem, jarang emang. Tapi tadi siang baru kebetulan ngambil. Memang kita tipe-tipe. Kalau saya sih memang kalau punya duit cash itu kayak gampang banget habisnya gitu, kayak cepat aja gitu. Ringan tangan ya. Ringan tangan. Nih kan ada tuh nggak bohong tuh. Ini kalau cash begini ntar ada abang-abang somai pinggir jalan lewat beli. Coba kalau punya betul. Pas mau beli nggak ada cash. Iya. Dan handphone lupa. Kalau ada nih duit belanja terus gitu. Emang ke stimulus kitanya secara psikologi, kita kepancing juga untuk lebih konsumtif kalau kita punya barangnya gitu, punya alat tukarnya. Jadi zaman sekarang sih gitu. Jadi saya juga memang paling menghindari banyak duit cash, kemudian ya memanfaatkan aplikasi-aplikasi secara digital sih. Maksud saya juga kayak udah jarang banget datang ke bank ataupun ke ATM, karena saya kalau transaksi apa-apa lewat mobile gitu. Mobile banking atau lewat pegadaian digital gitu. Tapi memang sih kalau kata papaku ya, kalau kata orang tua ya, itu kita tetap harus punya beberapa cash yang harus kita siapkan, entah apa. Kadang-kadang kita kejadian apapun yang tiba-tiba harus butuh cash itu tetap harus ada. Dan emang katanya juga itu kalau kata papaku juga itu dompet kan nggak boleh kosong tuh Mas. Minimal ada uang apa aja harus ada tuh di dompet, nggak boleh kosong, melompong banget Pak Mali itu katanya. Iya. Walaupun kita sekarang udah dimudahkan dengan segala macam metode payment tadi. Iya. Iya kan, mana tahu ban bocor ya kan, ban motor bocor di tengah jalan ya kan. Iya. Tukang tambal ban mana ada yang punya mesin edisi ya kan. Nggak ada dia mesin edisi, nggak mau dia dibayar mungkin ATM mereka punya ya, cuman kadang mereka kalau kita bayarnya di transfer, mereka tuh kayak nggak tahu gitu udah masuk belum ya,
itu beneran apa enggak ya? Kadang mereka, aku sering ngajak ngobrol juga mas, beberapa apa namanya, tenan-tenan pinggir jalan. Mereka punya ATM, mereka punya tabungan. Cuman mereka kayak lebih seneng aja uangnya real dipegang dia dan dilihat matanya gitu. Dan karena dia juga dipakai lagi untuk belanja apa namanya, dagang besok gitu kan. Sehari-hari. Dagang besok, misalnya dia beli ayam ya besok harus beli ayam lagi kan. Jadi dia tidak repot-repot juga ngambil KTM, jadi dia seneng cash. Ada juga beberapa apa namanya, tenan-tenan yang seperti itu. That's why mungkin emang kadang kita harus stok juga lah beberapa lembar uang lah ya di dompet, walaupun nggak usah banyak gitu. Iya benar. Jadi mau mengingatkan sekali lagi soal launching acara besok itu di jam 12.30 siang ya. 12.30 ya. Pastinya. Om Eja kayaknya ikut meramaikan nggak sih besok? Nah, ada nggak ya? Ada nggak ya? Kalau besok kayaknya sepertinya belum. Karena kalau nggak salah, di mana launchingnya, di mana mas? Di Jakarta atau di mana? Untuk acaranya di Bali, tapi kan kita online juga. Oh, acara di Bali ya, tapi online. Oh ya, virtual ya? Iya. Semuanya serba virtual juga. Ya semoga lancar lah ya semua acaranya besok. Apa namanya, produknya juga bisa benar-benar membantu masyarakat, benar-benar kebutuhan-kebutuhan yang ada di luar sana tuh bisa diakomodir sama Pegadaian. Karena Pegadaian ini produknya benar-benar banyak dan tahu banget apa yang masyarakat tuh butuhkan, apa yang masyarakat permasalahkan. Jadi dikasih solusinya sama Pegadaian, dikasih apa namanya, penuntas masalahnya kan, itu kan mengatasi masalah tanpa masalah dong tagline-nya. Itu situ sih kayak ya memang ini apa, lembaga ini kan jatuhnya lembaga keuangan non bank ya, lembaga keuangan non bank yang punya banyak produk-produk, justru sekarang mikro-mikronya juga banyak pembiayaannya, dan itu sangat membantu masyarakat kita lah, apalagi UKM yang dulu kan juga aku awal-awal usaha mas, sekitar 2014 2015 itu modalnya sangat minim. Hampir mungkin semua orang wirausahawan juga sama ya. Yang diawali dengan usaha dari nol pasti kan modalnya kan minim sekali. Dan kenapa dia bisa besar? Ya pasti harus ada kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa mensupport untuk modal tersebut. Modal ini bukan cuma uang ya, tapi uang ini tetap dibutuhkan. Kan banyak teori bilang kalau memulai bisnis nggak perlu uang. Ya awalnya memang nggak perlu uang ya, tapi kita tetap butuh uang dan kita akan harus mengkolek itu uang dari pihak-pihak lain. Itu kadang kalau di YouTube tuh kayak thumbnail yang clickbait ya sebenarnya. Jadi kalian semua nih 600 orang yang sekarang lagi nonton yang mau memulai usaha, tetap ya teorinya uang itu perlu. Tetap modal itu butuh uang. Walaupun modal-modal lain seperti skill, seperti jiwa entrepreneurship itu juga harus ada, terus keberanian, terus juga segmen pasar dan lain-lain yang harus kita bangun di awal, itu kita bisa bilang adalah modal awal usaha kita. Tapi tetap si uang itu perlu. Makanya that's why banyak beberapa juga lembaga yang bisa membantu kita. Salah satunya juga Pegadaian. Dulu pun aku begitu mas, aku menggunakan sangat produk mikro di Pegadaian untuk memulai dan mengembangkan usaha-usaha yang aku jalani waktu itu. Sampai akhirnya alhamdulillah MK Print sedewasa ini sekarang sudah beberapa punya mesin-mesin yang dulunya juga mesinnya juga cuma satu warna, mesin cetaknya sederhana sekali, sangat analog gitu. Dan sekarang semua dikembangkan berkat juga bantuan dari Pegadaian. Terima kasih Pegadaian. Iya, jadi segala kebutuhan sahabat Pegadaian ada di Pegadaian. Yay. Suara Om Edi kecil, really serius. Kecil emang mas, enggak? Iya. Semakin berkurang sih memang mas. Serius? Why? Iya. Repot sih. Aman, tes. Buat sahabat Pegadaian dan sahabat Eja mungkin mau bertanya, dipersilahkan. Saya buka 3 pertanyaan. Ayo. Mana tahu ingin bertanya, dipersilahkan ya. Jadi mengenai launching besok, Om Eja, itu bakal ada kuis juga. Ada kuis. Jadi pasti banyak hadiahnya dong. Jadi bakal ada 10 pertanyaan
dan bakal ada pertanyaan. 10 hadiah untuk 10 orang pemenang. Caranya Jadi besok apa ini kuisnya? Apa besok aja suruh tunggu? Iya besok banget, besok kan besok menjelang ataupun sesudah, ditunggu aja deh pokoknya. Itu caranya dengan pantengin live-nya aja, pantengin live launchingnya. Tanpa syarat-syarat kayak harus. Pantengin live launching di Instagram ataupun di YouTube, karena di 2 channel ini yang menyiarkan launching secara langsung ya. Tuh siap-siap guys yang mau dapat uang jajan lebih, yang mau dapat uang kaget, yang mau dapat hadiah kaget-kaget, enak panteng itu besok. Kira-kira ada yang mau bertanya untuk Om Eja? Ayo. Jadi balik ke topik tadi ya kan, maksudnya soal perencanaan di usia 40 tahun ya. Perencanaan. Jadi memang harus direncanain mulai dari sekarang. Walaupun sudah mendekati tidak berarti terlambat. Yang penting harus tetap direncanain ya kan Om Eja ya. Betul. Tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kadang ada karakteristik gini, Mas Arif. Mendingan misalnya kita kayak contoh kayak les apa misalnya, kayak dulu aku tuh latihan silat misalnya. Kadang aku suka telat. Tapi ketika kita sudah tahu telat, ada 2 pilihan. Kita tetap datang tapi terlambat dan kita siap mendapatkan hukuman, ya kan? Atau tidak datang sama sekali. Itu pilihannya 2. Yang mana yang lebih baik? Kalau saya sih pertama, Mas. Datang tapi telat dan siap menerima hukuman toh? Ya, tapi kita bisa mendapatkan semua materi yang ada di situ. Kita tidak ketinggalan materi. Kita cuma dapat ibaratnya punishment instan yang di saat itu kita dapatkan, tapi kita tidak ketinggalan materi. That's why banyak quotes-quotes yang orang bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu yang tadi Mas Arif bilang. Iya, keren banget. Jadi saya langsung juga ketik dong tuh sama orang. Lebih baik terlambat. Tidak sama sekali. Itu quotes banyak kok. Quotes memang udah sering beredar. Iya. Sudah beredar di mana-mana. Yang penting sebenarnya quotes itu banyak banget. Sebenarnya quotes banyak banget tersedia di kalian kalau ketik apa di Google ya Mas Arif ya. Kadang quotes tentang apa itu langsung keluar, quotes tentang apa kadang langsung keluar. Kadang juga bahasa Inggris gitu kan. Sebenarnya hidup ini udah banyak orang yang sudah merangkumnya, dan juga kalau kita seorang muslim juga ada di hadis dan juga ada di Al-Quran. Yang sekarang tugas kita sekarang adalah meresapi quotes tadi dan let's do it. Itu yang kadang berat. Termasuk Om Eja pun sampai sekarang pun masih kadang berat menjalankan quotes tersebut. Padahal quotes itu kayak udah ya orang udah banyak yang melaluinya, yang kadang kebenarannya mendekati 90%, tapi kadang ya balik lagi manusia penuh dengan kekurangan, yang makanya yang kita harus lakukan sekarang adalah resapi quotes tadi dan lakukan. Misalnya tadi lebih baik terlambat dibanding tidak sama sekali. Ya udah resapi. Kayak misalnya sekarang nih contoh sederhananya banget ya. Aku rumah di Cibubur Mas Arif, ya kan? Yeah. Jadi semalam itu kan aku dari Bandung kan, habis syuting di tempatnya Alsha. Dan sebenarnya aku udah izin sama papaku di kantor untuk sebenarnya tidak datang hari ini ke kantor karena aku ekspektasi aku nginep di Bandung. Tapi karena Bandung lagi PSBB, akhirnya aku pulang langsung ke Jakarta. Dan tadi juga pagi ada bikin konten untuk kebutuhan Pegadaian juga kan, endorsement Pegadaian. Jadi sebenarnya ini hari Jumat. Kemudian ada sholat Jumat, kepotong sholat Jumat loh. Habis sholat Jumat makan siang. Itu aku jalan dari rumah akhirnya jam 2 siang. Kalau orang ngomong serba tanggung, oh iya itu tanggung lah. Udah nggak usah ke kantor. Oh, besok aja. Yeah. Udah terlanjur sore. Apalagi Cibubur Jakarta jauh banget loh Mas. Dari Cibubur Jakarta itu takes time sekitar 1 jam kalau tidak macet. Apalagi nanti pulangnya nih hari Jumat ke Cibubur. Macet. Kalau membayangkan itu kadang kita langsung kayak udah mager aja ke kantornya. Tapi balik lagi prinsipnya yang tadi, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Udah gas aja, kebetulan semua konten udah selesai, daripada aku bengong di rumah walaupun 2-3 jam. Pantau kantor, kita lihat apa yang terjadi di kantor,
Ya kalaupun bukan MKPRI ya, dimanapun kantor kalian ya produktifkanlah sisa-sisa waktu. Jadi jangan sampai mending telat daripada tidak sama sekali. Kadang itu harus diimplementasikan dalam berbagai hal. Iya, siap Om Eja. Jadi ada pertanyaan nih Om Eja dari ini, saya agak lupa nih nama akunnya. Sebelah Puyuh _Sahaja_Garut. Puyuh? Apa Puyuh? Nama akunnya. Sebelah Puyuh nama akunnya Om. Sebelah Puyuh. Iya. Ini sahabat Eja nih, soalnya ada _Sahaja Garut. Sahaja Garut. Terus dia nanya, Om mau nanya, selain usaha percetakan di planning, Om mau usaha di bidang apa lagi ya? Oke. Jadi saat ini kalau dibilang perusahaan keluarga aku ataupun perusahaan keluarga Om Eja itu ada 2 sub bidang usaha. Yang pertama adalah percetakan, MKPRIN, mungkin semua juga udah banyak tahu tentang MKPRIN. Dan satu lagi adalah kontraktor. Kontraktor ini yang ibaratnya core manajemennya banyak dikelola oleh Papa Om Eja dan juga Abang Om Eja. Mungkin kalian juga ada kenal sama Bang Ogi ya. Dan di situ Om Eja juga ada andil. Cuman mungkin nanti beberapa step ke depan baru Om Eja akan lebih all out ke situ. Cuman sekarang lebih ke memanage di MKPRIN dulu dan membesarkan lagi demi lagi, expand lagi dalam sub bidang usaha percetakan. Karena percetakan ini juga banyak lagi cabangnya. Ada percetakan offset, ada percetakan digital print, dan ini harus cita-cita Om Eja adalah memeluk semua sub bidang itu supaya MKPRIN dikenal sebagai leading of percetakan, leading of print di daerah Jakarta ataupun Indonesia. Jadi pengennya tetap meneruskan dulu dan memfokuskan dulu di 2 sub bidang usaha ini, percetakan dan juga kontraktor, sampai nanti lebih besar lagi, baru nanti kapan-kapan mungkin udah usia lanjut, pengen tuh kepikiran tuh pengen punya usaha di bidang pariwisata, mungkin hotel, mungkin restoran, mungkin coffee shop, sebenarnya lebih kepada pariwisata tuh, kayak pengen punya something di Bali, pengen punya something di Jogja, maybe kayak tempat-tempat wisata di Indonesia lah, entah apa ya, belum kepikiran, cuman kayak pengen aja gitu. Itu cita-citanya nanti gitu. Bagus tuh pertanyaannya. Jadi terangsang lagi. Jadi terangsang lagi, makin semangat. Betul. Mungkin tadi tempat lupa teringat lagi nih gitu, harus kayak gitu ya mau dicapai Mas Om Eja. Betul. Jadi semangat lagi, terpacu lagi. Jadi keinget. Bagus. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Ada lagi nggak ya pertanyaannya? Banyak banget sih pertanyaannya, tapi kita cari. Apa tuh pertanyaannya? Ayo. Oh ya. Yang memilih Mas Arif ya. Jangan aku yang memilih. Rata-rata banyak yang nanya soal ini ya. Investasi emas itu gimana ya katanya? Investasi emas simple banget. Kalian cukup buka. Ini jadi aku yang jawab. Padahal ada Mas Arif. Karena gak apa-apa dong, BA dong. Iya. Karena ini simple dan bisa kalian lakukan dimanapun dan kapanpun ya. Cukup buka tabungan emas, cukup buka akun tabungan emas, ya. Dan kalian kayak seperti nabung di ATM, ya. Ini sesimpel itu aja. Kalian bisa klik semua dari handphone, dari aplikasi Pegadaian Digital. Kalian buka akun, kemudian cara ibaratnya menggendutkan si tabungan kalian dengan cara menabung setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan gitu. Kayak orang transfer ke ini aja, kayak transfer biasa gitu. Tapi ini tabungan kalian yang tadinya dari rupiah, dari IDR, dari Indonesia rupiah, berubah menjadi tabungan dalam bentuk gramasi emas. Nah, bedanya antara kalian nabung emas sama nabung rupiah biasa di bank ataupun di ATM gitu ya. Duit kalian kan segitu-segitu aja kan kalau di ATM kan. Nggak akan malah kepotong sama administrasi. Betul kan? Tapi bedanya, keuntungannya kalian kalau mau ngambil uang kapanpun, dimanapun, detik itu juga kalian bisa ambil kalau di ATM. Tapi kalau di sini, ini makanya bedanya ini namanya investasi. Beda sama ini tabungan, ini saving, ini investasi. Nah, investasi ini beda. Investasi ini punya rate of investment.
rate of return-nya. Jadi ada keuntungan kalau kalian nabung di sub bidang investasi. Nah, kalian nabung nih emas di sini. Misalnya kalian nabung 100.000, dikonversi nih ke berapa sih gram emasnya gitu kalau 100.000 gitu kan. Nanti anggaplah misalnya kalian nabung 1 gram deh. Berarti berapa sih Mas 1 gram sekarang? 700.000 atau 800.000? 800 ribuan. 800 ribuan. Mungkin kita anggap bulan ini aku mau nabung 1 gram dong. Gitu. Kamu transfer nih di sini 800.000 kan. Menjadilah 1 gram emas. Nah, nanti setahun lagi gram emas menjadi harga 1 gram emas menjadi 1.200.000 misalnya. Tabungan kalian jadi ikut-ikutan jadi 1.200.000. Padahal waktu pertama kali kalian transfer ini cuma 800.000. Itu bedanya investment sama saving. Dan kenapa orang tidak uangnya dimasukin semua ke investasi ya karena gitu, tidak liquid. Nah, kalian bedain lagi antara investasi dengan saving. Karena kalian tidak bisa langsung sekonyong-konyong kalian datang ke ini tarik duitnya 10 detik keluar duit, nggak bisa. Kalau di ATM kalian 10 detik masukin PIN, masukin nominal, keluar duit. Itu saving, ini investasi. Dan kalian harus punya dua-duanya supaya yang ada di tabungan saving juga terhemat. Tidak semuanya kalian habisin keluar-keluarin. Ada satu yang agak lebih susah liquidnya. Itu sih apa secara mindset dan psikologi. Oh, kita punya tabungan yang susah kita ambil, udah biarin aja kita merem-merem, kita nggak usah lihat. Tahu-tahu ntar 5 tahun udah jadi 100 juta. 5 tahun udah jadi berjuta-juta nambahnya, bener. Itu enaknya tuh, uang kaget. Kalau punya investasi tuh punya uang kaget gitu, pas ngeliat saldo ternyata udah segenggak itu saldonya. Wih, alhamdulillah. Asik. Ayam. Bukan ayam, tapi emas. Iya. Tapi informasi di Pegadaian sendiri tabungan emasnya nggak minimal 1 gram loh. Bisa mulai dari 10.000 rupiah. Kayak nabung di celengan. Iya. Iya, benar sekali. Jadi dengan 10.000 aja kita nabung tiap hari ataupun kapanpun itu bisa gitu. Nggak harus aku nggak mampu 1 gram gitu. Bisa 10.000 aja. Bisa 10.000 tuh. Itu tadi analogi yang sederhana supaya bisa membayangkan 1 gram. Cuman untuk kalian simpelnya nabung, bisa klik-klik itu kayak transfer 10.000 rupiah. Sesimpel itu. Nggak berasa. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Jadi itu dia penjelasan dari Om Eja tentang investasi emas. Betul, nentek copot dong. Pegadaian sendiri ini juga udah banyak kerjasama dengan e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, dan Link Aja juga. Itu teman sahabat Pegadaian semua bisa buka tabungan emasnya melalui platform itu. Dan misalnya nih ya di Link Aja punya sisa-sisa saldo itu bisa dijadiin emas, tabungan emas. Tuh. Iya. Canggih. Jadi gampang banget deh sekarang. Iya, canggih banget. Asli. Semua dimudahkan. Iya, kalau saya itu udah punya beberapa rekening tabungan emas. Jadi salah satunya lewat e-wallet itu kan, Link Aja. Jadi kadang saldo saya cuma 300 rupiah, 500. Bisa saya jadiin ke tabungan emas. Ya Allah, bisa langsung dikonversi aja gitu ya. Jadi emas Iya. Kembalian receh-recehan jadi emas. Enak sih. Simple banget. Cobain. Cobain. Iya. Oke. Ini Om Eja. Gimana Mas Arif? Apa? Iya, gimana? Tadi misalnya anak-anak muda nanti kalau lagi ketemu teman-teman lama, kamu udah investasi apa sekarang? Jawab investasi emas. Punya rencana gitu. Jawab. Iya. Generasi pandai. Punya rencana. Iya. Iya, mantap. Oke, ini nggak terasa banget. Udah hampir 1 jam nih ya. Udah hampir 1 jam ngobrol. Tinggal beberapa menit lagi menuju 1 jamnya. Iya, tadi aku perasaan pas lihat kayak masih 3:30. Kayak cepet banget. Mau ke jam 4-nya kayak cepet banget ya. Iya benar. Emang gitu. Gak bisa deh gitu. Cepat banget waktu ini berlalu. Orangnya suka ngoceh Mas, jadi maaf. Ngoceh mulu, jadi panjang durasinya, padahal udah mau habis. Oke, jadi itu dia bintang-bintang dengan Om Eja. Seru banget Om Eja obrolan kita hari ini. Saya mengingatkan kembali tentang launching
titipan Mas fisik Pegadaian besok di jam 12.30 di channel PT Pegadaian Persero ya. Jadi tidak lupa juga saya ingatkan banyak kode promo untuk nabung emas, cicil emas, buka tabungan emas baru di Pegadaian dengan kode-kode promo yang bisa sahabat Pegadaian cek di Instagram sahabat Pegadaian. Saya juga mau mengingatkan Pegadaian tidak pernah melaksanakan lelang online. Tidak ada lelang online. Ini banyak banget Mas Arif sekalian ya punten. Banyak banget yang nanya sama aku juga. Om, ada akun-akun yang kayak melelang-melelang emas, melelang-melelang handphone, melelang-melelang laptop, motor, mobil. Dan mereka pakai sistemnya lelang online yang punya ada akun Instagramnya gitu kan. Terus dia ngejualnya itu dengan harga yang lumayan murah, relatif lebih murah jauh dibanding harga pasarannya. Sekalian ya kita berdua kasih tahu ke semuanya nih, ada 620 orang yang nonton, dan juga mungkin bisa bantu share ke yang lain juga, bahwa Pegadaian dari dulu tidak pernah melakukan lelang online. Walaupun semuanya yang lain berbasis online, walaupun yang lain berbasis digital, nabung emas bisa online, nabung transaksi gadai dan juga titipan emas tadi juga pasti nantinya bakal bisa dilakukan dari mobile, dilakukan secara online. Tapi untuk satu ini tidak ada yang online. Ini sering banget Mas, asli banyak banget yang nanya ke aku, asli. Aku kasih tahu itu gak ada. Karena lelang Pegadaian harus datang ke UPC ataupun cabang ya, ke cabang. Iya, benar. Semua barang-barang yang akan dilelang, sekalian ngasih tahu juga ke teman-teman semua ya, apa sih barang lelang Pegadaian? Jadi barang lelang Pegadaian tuh orang nih misalnya ngegadai nih ke Pegadaian, terus dia ibaratnya kayak semacam macet dan tidak lagi untuk melanjutkan bayarnya, jadi tidak mampu menebus, dianggap sesuai dengan perjanjian gadainya, si barang itu menjadi milik kuasa Pegadaian. Terserah tuh Pegadaian mau apain, mau diendepin, mau dilelang tadi untuk mencairkan si barang itu supaya Pegadaian tidak merugi, itu hak udah jadi Pegadaian. Misalnya ada orang ngegadai mobil nih, nggak ditebus nih, mobilnya jadi milik Pegadaian mau jual, Pegadaian mau lelang, itu tidak ada yang berbasis online. Jadi harus datang ke cabang, ketemu pimpinan cabang Pegadaian langsung. Biasanya lelang-lelang tersebut tuh ada di beberapa cabang aja, nggak semuanya serempak gitu guys. Jadi kita juga harus sering-sering main ataupun punya kenalan-kenalan orang-orang yang kerja di Pegadaian ataupun kepoin Instagramnya, tapi tidak ada lewat online, tetap harus datang ke cabangnya. Selesai. Panjang kali gue ngomong. Soalnya ini perlu banget. Aduh, minum dulu, aduh. Gak ada minum. Dari sini ada. Gak ada. Lu nanti dikirim sama Om aja ya. Tapi gitu dia. Makasih banyak Om Eja udah bantu ngejelasin tentang tidak adanya lelang online Pegadaian ya. Diingat sekali lagi, mana tahu ada akun-akun bodong yang mengatasnamakan Pegadaian itu palsu pastinya ya. Kan banyak banget tuh akun-akun Pegadaian lelang online Pegadaian, itu aja yang diputer sebenarnya. Jadi sempat lagi kalau sahabat Pegadaian mau tertipu, nggak ngerti lagi lah saya. Dan jadi oknum-oknumnya sudah lah. Cari rezeki yang halal lah. Please lah. Oke, terima kasih Om Eja atas waktunya. Seru banget saya setiap nge-host ngulik bareng Bang Eja. Saya senang aja terus tenang. Saya juga terinfluence juga keceriaannya, semangatnya gitu ya. Oke. Jangan lupa menjaga kesehatannya, terus berolahraga ya, kayak Om Eja yang sampai tengah malam saya lihat main butang terus tuh. Aduh, seru banget. Nggak apa-apa lah, yang penting olahraga. Aku tuh suka olahraga yang match. Pertandingan, game. Ya kayak main basket, main futsal, main bulu tangkis. Aku suka banget yang game-game kayak gitu. Makanya dulu sempat suka lari, jogging gitu kadang, tapi nggak yang istiqomah banget, susah tuh kalau lari tuh kayak bukan game kan, lari tuh kayak gitu aja. Iya. Terus gym, dulu pernah nge-gym juga sampai sewa nih maksudnya subscribe gitu lah. Personal trainer ya? Nggak sampai ke personal trainer sih untungnya. Kalau jadi mungkin saya akan menjadi orang yang dermawan karena saya bayar tapi saya nggak datang. Gym tuh susah sekali ya. Untuk
istiqomah nge-gym gitu, angkat barbel, aduh giling. Kayak apa? Bukan passion ya, aku lebih passion yang suka game, yang dapet poin, ayo lah gitu. Ini sekarang lagi excited banget sama bulu tangkis karena seru aja, dan bulu tangkis juga salah satu olahraga yang paling sering mengharumkan nama Indonesia di luar negeri ya, di mata internasional. Benar. Jadi mungkin ada juga beberapa orang yang lagi pengen main bulu tangkis, ataupun mungkin anak-anaknya, adik-adiknya, tolong disupport karena itu jalur yang baik lah untuk Indonesia. Insya Allah terjamin prestasi dan juga karirnya di Indonesia. Kenapa jadi ngomongin bulu tangkis lagi? Kita tutup dengan lemparan bola tangkis dulu. Oke, terima kasih Meja atas waktunya. Buat sahabat Pegadaian, sahabat Eja, terima kasih sudah meramaikan live Instagram hari ini. Saya tutup aja langsung Om Meja ya. Sehat-sehat Om Meja. Sehat-sehat juga Mas. Ya. Semua orang yang ada di Pegadaian. Iya. Terima kasih juga buat yang nonton yang udah dari tadi nungguin. Udah ikutan komen, terima kasih banyak. Iya. Oke, kita tutup ya.